tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pada masa Orde Baru, yaitu bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Pertanian. Tujuan pemerintah yaitu untuk melakukan pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan sosial ataupun ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Oke, langsung saja kita mulai. Judulnya adalah Kebijakan Pembangunan Orde Baru. Nah, tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, sebenarnya pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program jangka pendek dan juga program pembangunan jangka panjang. Nah, pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah salah satu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh yang namanya kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan juga kehidupan bernegara. Nah, pembangunan nasional ini dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di Undang-Undang 1945. Apa itu? Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, kecerdasan, kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Itu merupakan isi dari Undang-Undang 1945. Nah, dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menetapkan yang namanya garis-garis besar haluan negara ataupun disebut sebagai GBHN. Nah, GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rancangan pembangunan 5 tahun ataupun disebut sebagai Repelita. Nah, pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang disebut sebagai trilogi pembangunan. Nah, tri berarti 3 ya kan? Berarti yang pertama itu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi, pemerataan pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diusahakan agar ekonomi itu berkembang dengan cepat untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan juga dinamis. Nah, sebenarnya konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini tadi, yang ada di poin yang kedua ini tadi, ini akibatnya pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Nah, maka dari itu sejak pembangunan 5 tahun tahap yang ketiga itu pemerintah pada masa Orde Baru menetapkan 8 jalur. 8 jalur ini apa? 8 jalur pemerataan. 8 jalur pemerataan. Yang pertama, apa saja sih 8 jalur pemerataan? Yang pertama itu adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan juga perumahan. Jadi pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan juga perumahan. Bagaimana caranya? Itu harus pemerintah berdiskusi dengan menteri-menterinya ataupun yang berwenang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Jadi yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan juga kaum wanita.
Yang kedelapan, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan juga pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Jadi ini poin yang 8 jalur pemerataan ini bukan penerataan ya, tapi pemerataan. Jadi 8 jalur pemerataan ini jikalau dilaksanakan itu pasti mendobrak yang namanya perkembangan Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian. Karena di sini semua pemerataan dalam bidang pendapatan, dalam bidang usaha, dalam bidang partisipasi, dalam bidang pembangunan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana cara langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah? Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui mencanangkan pertanian. Karena penduduk Indonesia 80% merupakan, enggak 80% ya, 70% itu merupakan berpenghasilan dari pertanian. Pekerjaannya merupakan pertanian. Nah, di sepanjang tahun 1970 hingga akhir 1980 dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun ataupun disebut sebagai pelita. Nah, swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuatkan oleh Soeharto. Itu pada pelita yang pertama itu dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru yang dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses yang namanya melalui proses pembaruan sektor pertanian. Dan sebenarnya ini meningkatkan tarif hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahap yang berikutnya. Nah, selain itu sebenarnya Soekarno ini membangun dan mengembangkan organisasi ataupun institusi yang akan menjalankan program-program yang tadi. Jadi, pembangunan itu ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk yang namanya BIMAS. BIMAS ini apa? BIMAS itu adalah bimbingan massal. Ini diperuntukkan untuk meningkatkan produksi beras dan juga koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat desa. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan sarana pengolahan dan juga pemasaran bagi produksi. Jadi di sisi lain nih, pemerintah juga menciptakan badan urusan logistik ataupun disebut sebagai Bulog, ya. Jadi kemudian pemerintah ini selain membentuk yang dua ini tadi, pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi nasional. Itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan cara menunjuk salah satu universitas yaitu Universitas Gadjah Mada khususnya untuk Fakultas Pertanian dong ya. Namanya juga pertanian, gak mungkin Fakultas Kedokteran ya kan. Jadi dengan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, maka pemerintah berhasil membentuk yang namanya BUUD ataupun Badan Usaha Unit Desa. Jadi maka lahirlah yang namanya dengan dibentuk BUUD ini tadi, lahirlah yang namanya KUD. KUD ini apa? KUD itu adalah koperasi unit desa. Jadi sebagai bagian dari pembangunan nasional, di BUUD ini ataupun KUD ini melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluaskan dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian, baik dalam bidang pupuk, baik dalam bidang benih, dan juga obat-obatan khususnya untuk pertanian. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Soeharto juga mengembangkan yang namanya institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya seperti institusi penelitian seperti BPTP. Apa itu BPTP? Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sigapkan pemerintah, langsung disiapkan. Jadi, apa tugasnya? Ini untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Yang salah satu produknya itu cukup terkenal itu adalah varietas unggul tahan wereng ataupun FUTW.
Nah, pemerintah pada masa Orde Baru ini membangun pabrik-pabrik pupuk untuk menyediakan pupuk bagi para petani. Nah, petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Bahkan pemasaran hasil panen mereka ini dijamin dengan kebijakan harga dasar dan juga pengadaan pangan. Sebenarnya hal yang sama itu terjadi sampai saat ini. Ada yang namanya, kalau di Seberaya dulu ada diberikan sama pemerintah bibit cabai, terus pupuknya sampai dengan panen, dijual juga kepada orang yang membeli. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga itu masih ada ya. Nah, kalau di daerah Jawa itu sampai sekarang kalau yang namanya perkumpulan untuk para petani masih banyak ya. Kalau di sini yang kurang. Kalau ada, walaupun ada itu tidak dimanfaatkan penuh. Karena para petani menganggap untuk apa itu? Kan saya mending belajar dari yang lain gitu. Nah, sebenarnya itu salah ya kan? Karena sebenarnya tujuan dari dibentuknya yang namanya kelompok-kelompok untuk para petani itu membawa dampak baik karena bisa saling sharing ya kan. Nah, ada yang namanya nah, di sisi dari sinilah yang namanya lahir penyuluhan pertanian lapangan, ataupun kalau dalam bidang pertanian disebut sebagai PPL, yang berada di bawah Departemen Pertanian. Para PPL ini memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Nah, pemerintah menerapkan yang namanya para penyuluhan petani ini di dekat desa dan juga kelompok petani. Selain program penyuluhan, dibentuk juga yang namanya kelompok capir. Kelompok capir ini apa? Kelompok capir itu merupakan kelompok pendengar, kelompok pembaca, dan juga kelompok pemirsa. Ini menjadi salah satu program pembangunan pertanian pada masa Orde Baru yang khas. Sebenarnya kelompok capir ini merupakan wadah temu wicara antara petani, nelayan, peternak, dengan sesama petani, terus dengan penyuluh, menteri, atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Karena kelompok capir ini juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat para petani yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah sampai dengan tingkat pusat. Kelompok capir ini merupakan program periode di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, itu kelompok capir ini merupakan kelompok para petani ya, kelompok para petani untuk berdiskusi jikalau dimanfaatkan. Nah, jadi dengan begitu pemerintah bisa mendobrak yang namanya keadaan ekonomi, perbaikan ekonomi dengan mencanangkan rencana-rencana ini tadi. Itu dia pertanian. Nah, selesai dulu pertanian, kita lanjut ke yang namanya pendidikan. Sebenarnya pendidikan ini pada masa kepemimpinan Soeharto itu pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru. Apa itu? Pembangunan sekolah dasar ataupun SD Impres. Kalau di desa ibu masih ada SD Impres ya. Itu merupakan salah satu usaha yang dibuatkan oleh Presiden untuk memperkenalkan kita kepada yang namanya sekolah. Program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar ataupun dinamakan sebagai kejar kelompok belajar ya, bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di desa dan bagi perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Nah, tentang program bantuan pembangunan gedung SD ini, itu di tahun 1973 Soeharto itu mengeluarkan Inpres.
Nah, pelaksanaan tahap pertama program SD ini adalah pembangunan 6.000, bayangkan 6.000 gedung sekolah SD yang masih memiliki 3 ruang kelas. Jadi sebenarnya dari mana dana itu diambil untuk pembangunan SD? Dana itu diambil dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300% dari harga yang sebelumnya. Jadi pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Impres ini, hampir setiap tahun loh ribuan gedung sekolah itu dibangun. Jadi sebelum program rencana pembangunan 5 tahun, itu repelita dilaksanakan dengan jumlah gedung SD yang tercatat di tahun 1968 itu sebanyak 60.023 unit, dan juga gedung SMP itu sebanyak 5.897 unit. Banyak kan? Tetapi sebenarnya pembangunan yang paling besar itu terjadi pada tahun 1982 atau 1983 ya. Itu ketika di tahun ini itu terbentuk yang namanya 22.600 gedung SD. Meningkat kan dari tahun sebelumnya di tahun 1968. Itu untuk SD. Sedangkan kalau untuk SMP itu terbentuk yang namanya 20.000. Jadi banyak kan? Banyak itu sekolah-sekolah yang terbentuk pada saat itu. Nah, yang menjadi sebenarnya hal yang diperhatikan pemerintah itu pada pembangunan SD ataupun yang diperhatikan pemerintah itu untuk membangun ataupun menggedor ataupun tujuan dari pemerintah membangun sekolah itu adalah pembangunan sekolah dasar dan juga SMP. Yang kedua itu adalah wajib belajar. Yang ketiga itu adalah kelompok belajar. Kenapa yang ketiga hal ini harus diperhatikan? Itu tujuannya adalah untuk memperluas kesempatan belajar. Jadi kesempatan belajar ini bukan hanya untuk para bangsawan yang punya banyak uang, bukan hanya untuk itu. Karena pemerintah itu mencanangkan yang namanya program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Sebenarnya awalnya itu masih wajib belajar 6 tahun. Tetapi lambat laun karena semakin banyak orang yang sadar akan pendidikan, maka pemerintah melaksanakan ataupun mencanangkan yang awalnya dari 6 tahun beralih menjadi yang ke 9 tahun. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kesadaran akan tingkat yang namanya nggak mau ketinggalan, tingkat yang namanya buta huruf itu dulu awalnya tinggi, tetapi dengan adanya sekolah dasar dengan wajib belajar ini tadi, taraf pendidikan masyarakat Indonesia pada saat itu mulai meningkat, ya kan? Karena setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah itu, sasarannya itu dalam bidang pendidikan, pemberantasan buta aksara. Jadi keberhasilan program kejar ini tadi ataupun kelompok belajar ini itu terlihat di angka yang statistik itu penduduk yang buta huruf ini menjadi menurun. Karena kita lihat dulu contohnya di tahun 1971 dari total jumlah penduduk yang 80 juta jiwa itu Indonesia memiliki 39,1%. Sedangkan untuk penduduk yang sedangkan di tahun 1980 itu persentase buta huruf ini menjadi menurun, semakin menurun. Karena dari yang dari angka 39 itu menurun menjadi 28,8%. Hingga sensus berikutnya setelah didata itu tahun 1990 angkanya terus menyusut menjadi 15,9%. Kalau zaman sekarang ya sepertinya untuk buta huruf itu nggak ada lagi ya kan, karena semuanya sudah sadar akan yang namanya pendidikan. Bahkan untuk anak-anak bukan SD deh, untuk anak-anak PAUD juga
mereka sudah mulai pintar membaca, pintar menghitung. Bahkan bukan hanya membaca ataupun menghitung, mereka juga sudah pintar yang namanya berbahasa Inggris. Itu kenapa? Karena kesadaran akan kemajuan, kesadaran akan pendidikan itu sudah mulai tinggi. Itu dia. Contohnya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang diajari sama orang tuanya berbahasa Inggris, paling enggak angka-angka dari 1 sampai dengan 10, 1, 2, 3 sampai dengan 10, atau enggak abjad, ya kan. Itu merupakan salah satu pendobrak untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, keadaan ekonomi dan juga keadaan pendidikan Indonesia. Nah, sampai dari situ dulu materi kita. Minggu depan kita akan lanjut yang namanya rencana pemerintah yang ketiga, keempat, dan yang kelima, yaitu KB, Posyandu, dan yang sebagainya. Ingat, tetap semangat, tetap jaga jarak. Ingat kerjakan tugasmu. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian. Ingat, tetap semangat, jangan pernah malas mengerjakan tugas, jangan pernah setengah-setengah mendengarkan ataupun menyimak video pembelajaran kita setiap harinya. Tetap jaga jarak, jaga semangat, salam SFG. Semangat, fraternitas,